6. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Asal-usul Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah putra Azar Tarih bin Tahur, bin Saruj, bin Rau, bin Falij, bin Abir, bin Solih, bin Afrasyad, bin Sam, bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Padam Aram yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan ingin hidup terus-menerus. Karena itu ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam kamarnya lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenun untuk menafsirkan arti mimpi itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ketika Nabi Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam goa. Sejak bayi hingga menginjak remaja ia dibesarkan di dalam goa. Ia tidak pernah melihat dunia luar. Nabi Ibrahim mempergunakan akalnya untuk berpikir. Rasa ingin tahu merasuki jiwa Nabi Ibrahim. Selama ini ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam goa. Ketika ibunya sedang pergi ke kota mencari makanan, ia pun mencoba keluar goa. Begitu menapakkan kakinya di luar goa, Nabi Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi. Langit biru terbentang luas. Ombak laut berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya mentari. Di waktu malam ia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar dan tak bisa memberi pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di benak Nabi Ibrahim. Jika ia bertemu dengan onta, kambing dan domba-domba selalu bergolak pertanyaan dalam hatinya. Siapakah yang menciptakan semua itu? Nabi Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini. Siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembah? Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang. Namun bulan itu akhirnya tenggelam tak nampak lagi. Pada siang hari ia melihat matahari, namun di senja hari matahari itu juga tenggelam tak nampak lagi. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, aku tidak suka bertuhan yang tenggelam itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Akal pikirannya yang masih suci bersih itu memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Berkata dalam hatinya, Tuhanku adalah yang menciptakan manusia, tetumbuhan, hewan dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini. Nabi Ibrahim bergaul dengan kaumnya. Sesudah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi-bayi sudah sirna, Nabi Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari goa. Hidup di tengah-tengah masyarakat. Kesedihan menggerogoti hatinya, ternyata masyarakat sekitarnya sudah bobrok mental dan akhlaknya. Akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul sehingga patung dan batu-batu bergambar mereka jadikan Tuhan yang disembah-sembah. Ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah tukang pembuat patung yang dijual ke masyarakat banyak. Dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Nabi Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan, ya Tuhan, aku sedang menderita, derita batin. Aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan belaka? Oh, Tuhanku, tunjukilah aku, kalau Tuhan tidak menunjuki aku, sungguh aku akan menjadi orang yang tersesat dan berbuat aniaya. Lalu Allah memberi petunjuk kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekedar kesimpulan akal pikirannya belaka melainkan dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di balik alam nyata ini. Bahwa di balik alam nyata ini ada juga alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di alam akhirat. Nabi Ibrahim meyakinkan dirinya. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat.
Pada suatu hari ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah menjawab permintaan Nabi Ibrahim itu dengan sebuah pertanyaan, "Apakah kamu belum percaya Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya tetapi supaya bertambah yakin hati saya." Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Keempatnya dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan kecil dari keempat burung itu dilumatkan kemudian dijadikan 4 onggok. Masing-masing onggokan diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan mengambil burung-burung yang sudah hancur tadi. Tiba-tiba saja burung itu hidup lagi seperti sedia kala dan menghampiri Nabi Ibrahim. Kini bertambah yakinlah Nabi Ibrahim akan kekuasaan Allah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah kemudian berfirman, "Demikianlah pula aku akan membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat, dan akan dihisap amal perbuatannya sewaktu di dunia. Dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri." Ajakan kepada ayahnya meninggalkan berhala. Sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, pertama kali yang diajaknya menyembah Allah adalah ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut penuh kesopanan, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku, niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka engkau menjadi kawan dari setan." Tapi ayahnya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Ibrahim. Berkata ayahnya, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku, Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku niscaya aku akan merajamu. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakannya ia hanya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Doa atau permohonan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak lain adalah karena kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah musuh Allah maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya seperti tersebut dalam Al-Quran. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim adalah seorang cerdas dan ahli logika serta strategi yang ulung. Ia ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang banyak. Caranya, ia hancurkan lebih dahulu berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Hal itu ia lakukan ketika sang raja dan semua rakyat sedang berpesta hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Nabi Ibrahim masuk membawa kapak. Berhala-berhala kecil dan sedang dihancurkannya, lalu kapak yang dibawanya diletakkan di leher berhala yang paling besar. Raja Namrud dan pengikutnya kembali dari perburuan dengan wajah gembira. Mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemujaan. Namun betapa terkejut mereka saat melihat berhala-berhala itu telah cerai-berai. "Kurang ajar siapa yang berani menghancurkan berhala kita?" Raja Namrud meluapkan amarahnya. Tidak seorang pun menjawab. Namun ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Ibrahim saja yang tidak ikut berburu ke hutan dengan alasan perutnya sakit. "Tangkap dia dan bawa ke hadapanku," perintah Raja Namrud. Nabi Ibrahim kemudian ditangkap, dalihnya karena hanya dia seorang yang tidak ikut keluar kota untuk berburu hewan. Pastilah ia yang melakukan penghancuran ini. Ia dibawa ke hadapan Raja Namrud, disaksikan rakyat banyak ia diinterogasi. Nabi Ibrahim tersenyum, memang inilah yang diharapkan.
Bertanya Raja Namrud, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Bukan, jawab Nabi Ibrahim. Ibrahim, sergah Raja Namrud, cukup banyak bukti yang menunjukkan kaulah pelakunya. Tak usah mungkir. Bukan aku pelakunya, jawab Nabi Ibrahim untuk memancing emosi Raja Namrud. Ia ingin mengajak dialog raja itu. Baiklah Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim. Saya punya pikiran, kamu juga punya pikiran. Kalau mau mencari siapa pelaku penghancuran berhala-berhala itu maka tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu. Bukankah kapak itu menggantung di lehernya? Berarti berhala paling besar itulah pelakunya. Raja Namrud berang mendengar ucapan itu, hai Ibrahim, apakah kau sungguh bodoh? Di mana otakmu? Masak patung seperti itu akan saya ajak bicara, mana mungkin dia bisa bicara. Kau jangan mengada-ada. Hai Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim dengan lantangnya. Siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang harus disembah? Mengapa patung berhala yang tak dapat melindungi dirinya itu kalian puja-puja? Bukankah ini kebodohan yang teramat sangat? Raja Namrud dan pengikutnya terdiam mendengar jawaban Nabi Ibrahim itu. Sebagian masyarakat yang akalnya sehat membenarkan ucapan Nabi Ibrahim itu, namun mana berani mereka angkat bicara. Sementara Raja Namrud dan pengikutnya tak dapat membantah. Hanya amarah yang timbul di hatinya. Dan langsung Raja Namrud memerintahkan Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Tanya Raja Namrud kepada para penasehatnya. Bakar saja dia sampai mati. Jawab para penasehat kerajaan. Kayu-kayu segera dikumpulkan. Nabi Ibrahim diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat kemudian dibakarlah ia hingga kayu yang bertumpuk-tumpuk itu habis. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Nabi Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api itu padam Nabi Ibrahim masih segar bugar. Itulah mujizat Nabi Ibrahim. Tak mempan dibakar. Dialog Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Sesudah Nabi Ibrahim dibakar tidak mati, sebenarnya banyak rakyat yang mau mengikuti ajarannya. Tapi karena takut pada ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwahnya untuk mengajar manusia hanya menyembah Allah. Hal ini membuat murka Raja Namrud. Suatu hari Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. Engkau telah menyebarkan fitnah yang jahat sekali, kata Raja Namrud. Adakah Tuhan selain aku? Akulah Tuhan yang baru kamu sembah. Aku dapat mengatur dan merusak segala-galanya. Siapakah yang lebih tinggi kekuasaannya daripada aku? Hukum yang kutetapkan mesti berlaku, keputusanku pasti berjalan. Semua orang tunduk kepadaku, mengapa kau menentangku? Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah Allah. Dialah yang kusembah. Dia telah menciptakan kamu dan aku yang asalnya tidak ada. Ia sanggup mematikan dan menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Raja Namrud menyanggah jawaban Nabi Ibrahim itu dengan pendapatnya yang konyol, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Benarkah? Tanya Nabi Ibrahim. Raja Namrud kemudian memerintahkan pengawal untuk mengeluarkan 2 orang narapidana. Kemudian Raja Namrud mengambil pedang. Salah seorang dari narapidana itu dipenggal lehernya sampai mati. Seorang lagi diampuni, dibiarkan hidup. Lalu Raja Namrud berkata, begitulah caranya aku menghidupkan dan mematikan. Itu bukan mematikan, melainkan membunuh dengan cara biadab dan kejam, kata Nabi Ibrahim. Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Jika kau berkuasa Namrud, cobalah kau jalankan matahari itu dari barat ke timur. Raja Namrud terbungkam tak bisa membantah lagi, ia benar-benar telah dijatuhkan oleh kecerdasan akal Nabi Ibrahim. Sejak saat itu Namrud menganggap Nabi Ibrahim musuh besarnya. Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Karena negeri Babylon tidak aman lagi bagi Nabi Ibrahim dan istrinya, maka ia memutuskan untuk pindah ke Syam Palestina. Bersama Lut yang kemudian juga Nabin dan beberapa pengikutnya ia meninggalkan Babylon. Namun tidak berapa lama negeri Palestina diserang bahaya kelaparan dan penyakit menular. Nabi Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Mesir pada waktu itu diperintah oleh raja yang kejam dan suka berbuat seenaknya. Raja Mesir suka merampas wanita-wanita cantik walaupun wanita itu bersuami. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap. Nabi Ibrahim berdebar, Raja Mesir memang mempunyai kebiasaan aneh,
yaitu merampas istri orang yang berwajah cantik sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya, tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Setelah menghadap Raja Mesir, ia ditanya, siapakah perempuan itu? Saudaraku, jawab Nabi Ibrahim, sengaja ia berbohong. Sebab jika ia berkata terus terang, tentu ia akan dibunuh Raja Mesir dan istrinya akan dirampas. Perbuatan Nabi Ibrahim ini menjadi kaidah, boleh berbohong dalam keadaan terdesak dan terancam bahaya. Nabi Ibrahim dan istrinya boleh tinggal di istana. Pada suatu hari Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangan raja itu mengatup rapat tak dapat digerakkan. Atas jasanya Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan bernama Hajar. Dan dengan ikhlas Hajar kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri. Di Mesir, Nabi Ibrahim dapat hidup tentram dan makmur. Hartanya melimpah ruah. Tapi justru ini menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka Nabi Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan tempat tinggalnya. Dijadikan tanah airnya dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah. Di negeri Palestina itu Hajar melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tak lama kemudian Sarah juga melahirkan anak laki-laki bernama Ishak. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi sebagai bahan musahabah diri kita, ambil hikmahnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa tekan like atau suka. Dengan membagikan atau share sudah membantu menyebarkan kebaikan untuk menambah amal kita. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng, jika ingin mendapatkan pemberitahuan video terbaru.